Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, tapi menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa membuat bulu kuduk Dani berdiri. Langit malam seperti diselimuti awan tebal, menyembunyikan cahaya bulan, menyisakan hanya kegelapan pekat yang menelan seluruh halaman rumah. Lampu teras kuning pucat bergoyang pelan diterpa angin, memantulkan bayangan pintu yang bergerak samar. Dani berdiri di ruang tamu, tangannya memegang segelas teh yang sudah lama tidak ia teguk. Matanya tertuju pada pintu kamar di ujung lorong. Ada sesuatu yang aneh malam itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dari dalam kamar, samar-samar terdengar suara istri Dani, Rani, bergumam. Awalnya Dani mengira itu hanya suara orang yang mengigau dalam tidur. Tapi lama-lama gumaman itu berubah menjadi desisan panjang yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Rani, kamu nggak apa-apa?" panggil Dani dengan nada hati-hati, tapi tidak ada jawaban. Hanya desisan itu yang makin jelas, seperti suara seseorang yang sedang bicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dani melangkah pelan menuju kamar. Lantai kayu berderit di bawah pijakannya, seakan memperingatkan bahwa setiap langkahnya adalah keputusan yang tak bisa ia tarik kembali. Tangannya terulur ke gagang pintu, dingin, licin oleh keringatnya sendiri. Dia membuka pintu itu perlahan. Cahaya lampu kamar temaram menyinari Rani yang duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat. Matanya, bukan mata yang sama yang ia kenal selama ini. Tatapan kosong tapi tajam, seolah menembus siapa saja yang melihatnya. Bibirnya terus bergerak, mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti Dani. "Rani, ini aku." "Dani, kamu kenapa?" Suara Dani bergetar, mencoba menggapai tangan istrinya. Tapi Rani malah menoleh perlahan. Lehernya berputar lebih lambat dari gerakan tubuh normal. Tatapan itu, dingin, membekukan. Dani seperti kehilangan napas sesaat. Rani mengangkat satu tangan, jari-jarinya bergerak aneh seperti membuat simbol, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Tawa itu, bukan tawa yang pernah Dani dengar selama mereka menikah. Tawa itu berat, rendah, dan penuh ejekan. Suara jam dinding di ruang tamu berdentang, memecah keheningan. Dani menelan ludah, mencoba berpikir jernih. "Ya Allah, apa yang terjadi sama kamu?" bisiknya pelan. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Rani tiba-tiba berhenti tertawa. Wajahnya menunduk, lalu mengangkatnya lagi dengan senyum tipis yang membuat darah Dani berdesir. "Kamu pikir, aku Rani?" katanya dengan suara yang bukan suaranya, lebih serak dan berat. Dani mundur setapak. Napasnya mulai tak teratur. Ia bisa merasakan hawa dingin menyelimuti kamar itu, meski semua jendela tertutup rapat. Dari luar, terdengar suara angin mengguncang daun pintu, menambah ketegangan yang sudah membuat seluruh tubuh Dani kaku. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Dan apapun yang sedang terjadi pada istrinya, baru saja dimulai. Dani berdiri mematung di ambang pintu kamar, pikirannya kacau. Matanya tak lepas dari Rani yang kini duduk kaku dengan punggung tegak, seperti patung yang diberi napas. Jemari tangannya bergerak-gerak pelan di udara, seolah sedang menulis sesuatu yang tak terlihat. Dani mencoba memberanikan diri untuk melangkah mendekat. "Rani, ini aku. Kamu kenapa? Kamu sakit?" "Aku panggil Ustaz." "Ya?" ucap Dani lirih, separuh berharap istrinya akan menoleh dan tersenyum seperti biasa. Namun Rani hanya mengeluarkan suara rendah yang memanjang, seperti geraman dari tenggorokan yang dalam. Dani mundur setapak. Keringatnya mulai menetes dari pelipis meski udara kamar begitu dingin. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan, mengetuk-ngetuk genting dengan ritme yang membuat malam semakin mencekam. Dani mengeluarkan ponselnya, jemarinya gemetar saat mencari kontak Ustaz yang pernah membantunya di kampung dulu. Tapi sebelum sempat menekan tombol panggil, Rani tiba-tiba berkata, "Jangan bawa dia ke sini." Suaranya rendah, berat, seperti datang dari orang yang berbeda. Dani terpaku. "Kamu bilang apa?" tanyanya pelan, mencoba memastikan apa yang ia dengar barusan. Rani menoleh dengan gerakan cepat, matanya menatap tajam, lalu tersenyum miring. "Kamu pikir dia bisa tolong kamu? Hahaha." Tawanya pendek tapi menusuk, membuat dada Dani terasa sesak. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip sekali, lalu kembali menyala redup.
Dani mengambil napas panjang, mencoba mengusir rasa takut. Ia melangkah maju, mencoba menyentuh bahu Rani, tapi sebelum jemarinya menyentuh kulit, Rani menarik napas panjang lalu menghembuskannya dengan suara desis panjang. Wajahnya berubah, bukan secara fisik, tapi ekspresinya, seperti bukan Rani sama sekali. "Ya Allah!" bisik Dani, lalu ia buru-buru keluar kamar, menutup pintu separuh. Ia menelepon Ustaz dengan suara terburu-buru. "Assalamualaikum, Ustaz, maaf ganggu malam-malam. Istri saya, dia aneh, Ustaz. Kayak bukan dia. Tolong kesini, Ustaz." Dari seberang, suara Ustaz terdengar tenang namun tegas. "Tenang, Dani. Baca ayat kursi pelan-pelan sambil kamu pegang tangannya. Saya akan berangkat sekarang, tapi mungkin butuh waktu, hujan di sini deras." Dani memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Ia tahu waktu terasa berjalan lambat ketika kita menunggu bantuan. Ia kembali membuka pintu kamar perlahan. Rani masih di posisi yang sama, tapi kini kepalanya menunduk dalam, rambut kerudungnya jatuh menutupi sebagian wajah. Dani memberanikan diri mendekat sambil membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Tiba-tiba, Rani mengangkat kepala, matanya membesar, dan ia berteriak dengan suara melengking yang membuat telinga Dani terasa berdengung. "Berhenti!" teriaknya, membuat Dani mundur terburu-buru dan hampir terjatuh. Suara hujan di luar semakin deras. Angin menampar-nampar jendela. Dani berdiri di luar kamar, jantungnya berdegup tak karuan, menunggu kedatangan Ustaz yang entah kapan akan sampai. Ia tahu, malam itu baru saja berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu, apa yang akan dilakukan Rani sebelum bantuan itu tiba. Hujan di luar rumah semakin deras, menampar genting dengan ritme yang tidak menentu, seakan ikut mencerminkan kekacauan di dalam hati Dani. Ia duduk di lantai ruang tamu, punggung menempel dingin pada dinding kayu, tangan gemetar memegangi ponsel yang sudah ia gunakan berkali-kali untuk menghubungi Ustaz. Tapi sinyal di kampung kecil itu buruk, dan setiap detik terasa seperti jam yang berjalan sangat lambat. Adi, anaknya yang berusia 4 tahun, bersembunyi di balik kaki Dani. Matanya besar, berkaca-kaca, dan sesekali ia menengok ke arah kamar. "Ayah, Bunda, kenapa bundanya aneh?" Suara kecil Adi bergetar. Dani menarik napas panjang, menahan diri agar suaranya tetap tegas, tapi lembut. "Tenang nak, ayah ada di sini. Bundamu cuma lagi sakit, dan kita akan bantu dia." Dari kamar terdengar suara langkah Rani. Tapi langkah itu tidak normal. Lambat, tidak beraturan, kadang berhenti tiba-tiba. Dani menahan napas, merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia melangkah sedikit ke arah pintu, mencoba melihat bayangan istrinya di balik tirai lampu temaram. Rani menoleh sebentar, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara yang bisa dimengerti. Dani berlutut, meraih tangan Rani perlahan. "Rani, aku Dani. Aku suamimu. Ingat aku, ingat Adi." Ia menatap matanya, mencoba menangkap secercah kesadaran di balik tatapan kosong itu. Namun Rani malah menoleh, menarik napas panjang, lalu tertawa pendek yang tajam. "Kamu pikir aku Rani?" ucapnya, suara serak dan berat, membuat Adi menjerit ketakutan. Dani menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ya Allah, tolong aku bimbing dia kembali." Ia berdiri, menarik selimut yang menutupi Rani, berharap bisa memberikan sedikit kehangatan. Tapi Rani menepisnya dengan tangan gemetar, tubuhnya bergerak seperti tidak berada di dunia yang sama. Jam dinding berdentang satu persatu, tapi terasa terlalu cepat bagi Dani. Setiap dentang seperti mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, sementara ia hampir tak berdaya menghadapi apa yang menimpa istrinya. Dani mengulang doa pelan-pelan, suara bergetar tapi terus terdengar di ruang itu, berharap ayat-ayat itu bisa menenangkan roh yang menempel pada Rani. Adi memeluk kaki ayahnya lebih erat, sesekali menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. "Ayah, Bunda sakit?" tanyanya lirih. Dani mengelus kepala anaknya, mencoba tersenyum meski dadanya sesak. "Iya nak, cuma lagi sakit, tapi ayah akan jaga kalian berdua." Tiba-tiba, Rani menjerit panjang, suaranya menusuk hingga tulang. Dani terperangah, nyaris jatuh.
Hujan di luar tampak menahan diri sejenak, sunyi yang mencekam menyelimuti rumah. Dani tahu, malam itu tidak akan berakhir begitu saja, dan ia harus bertahan untuk Adi dan Rani. Pagi berikutnya, hujan berhenti, meninggalkan udara basah yang beraroma tanah segar. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah jendela, tapi sinarnya terasa lembut, seolah enggan menyingkap kesedihan yang masih menyelimuti rumah itu. Dani duduk di teras, kedua tangan menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, matanya menatap kosong halaman yang basah. Ia mencoba mengumpulkan keberanian setelah malam panjang yang hampir membuatnya putus asa. Dari kamar, terdengar langkah Rani. Dani menoleh, jantungnya berdegup lebih cepat. Rani melangkah keluar, wajahnya pucat, rambut kerudungnya menutupi sebagian pipinya. Matanya masih kosong, tapi ada sedikit getar saat ia menatap Dani. Dani menahan napas, perlahan bangkit dan melangkah mendekat. "Rani, kamu bisa dengar aku, kan?" ucapnya dengan suara lembut, tapi tegas. Rani menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. Dani bisa melihat detik-detik kecil itu, secercah kesadaran yang mulai muncul. Ia duduk di kursi dekat Rani, mengambil tangan istrinya dengan hati-hati. "Aku di sini, selalu ada buat kamu. Ingat itu," katanya. Rani memejamkan mata sejenak, bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang Dani hampir tidak mengerti, tapi terdengar seperti usaha untuk menanggapi. Adi muncul dari kamar, masih memakai piyama basah karena udara pagi yang lembab. Matanya besar menatap kedua orang tuanya. "Ayah, Bunda, aku takut," ucapnya lirih sambil berlari memeluk kaki Dani. Dani menunduk, mengelus kepala anaknya. "Gak apa-apa nak, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan lewati ini bersama." Dani berdiri, mengajak Rani dan Adi ke ruang tamu, menyalakan lampu yang memberi cahaya hangat. Ia mulai membaca ayat kursi dan doa-doa lain, sambil merasakan tangan Rani menggenggam tangannya dengan lembut, seolah perlahan kembali ke dunia nyata. Rani menatap Dani, bibirnya gemetar, lalu ia tersenyum tipis. Dani menahan air mata yang hampir menetes, rasa lega dan syukur bercampur dengan kelelahan yang luar biasa. Hujan yang berhenti meninggalkan suara tetesan air dari atap yang perlahan jatuh ke tanah, menimbulkan ritme lembut yang menenangkan. Dani menoleh keluar jendela, menarik napas panjang. Suara burung mulai berkicau, dan sinar matahari yang menembus awan memberi kesan bahwa hari baru memang membawa harapan. Rani memeluk Adi, menatap Dani dengan mata yang kini mulai hidup. Aku mau pulang. Mau kembali sama kalian," ucapnya, suaranya masih rapuh tapi jelas. Dani merasakan jantungnya meledak dengan perasaan campur aduk, lega sekaligus haru. "Kamu sudah pulang, Rani. Aku janji kita akan jaga kamu dan Adi," jawab Dani sambil memeluk mereka berdua erat-erat. Meski rasa takut dan trauma belum sepenuhnya hilang, ada cahaya kecil yang muncul di tengah kegelapan 8 bulan itu. Dani tahu, perjuangan mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, rasa putus asa mulai memudar, digantikan oleh keyakinan bahwa cinta, kesabaran, dan doa mampu membawa mereka perlahan kembali ke jalan yang benar. Di halaman rumah, cahaya pagi menari di permukaan genangan air, seakan ikut menyambut kehidupan yang mulai kembali normal. Dani menatap keluarga kecilnya, menyadari bahwa meski badai belum sepenuhnya berlalu, mereka kini berada dalam momen yang sangat berharga, awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Sore itu, langit mulai cerah meski masih ada sisa awan gelap menggantung di kejauhan. Dani duduk di kursi ruang tamu, memandangi Rani yang duduk di sofa, matanya masih menatap kosong sesaat lalu kembali ke wajah suaminya. Ia memegang tangan Rani dengan lembut, mencoba memberi rasa aman yang selama 8 bulan ini hilang. "Rani, aku tahu ini berat, tapi kita bisa mulai lagi perlahan," katanya dengan suara hangat. Rani mengerjapkan matanya beberapa kali, menatap Dani dan Adi secara bergantian. Adi duduk di lantai, mainannya berserakan di sekitar, matanya besar menatap ibunya dengan penasaran dan sedikit takut. Bunda udah bener kan?" tanyanya lirih. Rani tersenyum tipis, bibirnya gemetar, lalu membungkuk untuk memeluk Adi erat. "Iya nak, Bunda baik," jawabnya, suaranya masih lemah tapi terdengar jelas. Dani menarik napas panjang, menahan emosi yang sudah hampir pecah. Ia berdiri, menyalakan lampu temaram di sudut ruangan,
menciptakan cahaya hangat yang membuat bayangan di dinding tampak lembut. "Lihat nak, Bunda mulai sadar, kan? Kita bakal jalani semuanya sama-sama," ujarnya, matanya tak lepas dari Rani. Rani menatap Dani, lalu matanya berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum lebih lebar, tapi hampir tidak bisa menahan air mata yang menetes pelan di pipinya. Aku nggak ngerti kenapa bisa begini, tapi aku senang bisa lihat kalian lagi," katanya sambil menggenggam tangan Dani lebih erat. Dani mengusap pelipisnya lembut, menatap istrinya penuh haru. Di luar, angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan yang masih basah. Bunyi dedaunan yang digoyang angin menambah suasana damai, kontras dengan 8 bulan kegelapan yang mereka alami. Dani tahu, ini adalah momen pertama dari proses panjang pemulihan. Ia menarik napas dalam, merasakan rasa lega yang mendalam, namun juga kewaspadaan. "Mau nggak kita keluar sebentar, lihat halaman dan udara segar?" tanya Dani pelan. Rani mengangguk, masih sedikit ragu, tapi senyumnya yang mulai mengembang memberi sinyal positif. Adi meloncat kegirangan. "Iya ayah, aku mau main juga," serunya. Dani tersenyum, mengangkat anaknya dan menatap Rani yang mengikuti langkah mereka perlahan. Begitu keluar rumah, sinar matahari sore menyentuh wajah mereka, menciptakan bayangan panjang di tanah basah. Rani menghirup udara dalam-dalam, matanya menatap langit seolah baru pertama kali melihat dunia dengan jelas. Rasanya lega, ya, gumamnya pelan. Dani menggenggam tangannya, merasa seluruh beban 8 bulan itu perlahan mencair. Adi berlari kecil di sekitar mereka, tertawa lepas, membuat hati Dani dan Rani hangat. Dani menatap keluarga kecilnya, sadar bahwa meski jalan mereka masih panjang, malam-malam gelap, teriakan, dan ketakutan sudah mulai tergantikan oleh cahaya baru, harapan. Namun, di balik senyum itu, Dani tetap menatap Rani dengan penuh perhatian. Waspada, karena ia tahu bahwa pemulihan tidak semudah membalik telapak tangan. Dan di saat itu, meski hati mulai tenang, ada bisikan pelan dalam dirinya yang mengingatkan bahwa perjalanan 8 bulan ini baru saja memasuki babak akhir. Tapi ujian berikutnya bisa datang kapan saja. Malam itu, rumah tampak sunyi. Hanya suara detak jam dan hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Dani duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar ke halaman yang basah oleh hujan sore tadi. Matanya lelah, kantung hitam mulai terlihat jelas, tanda 8 bulan penuh tekanan emosional yang ia alami. Tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin, tetapi ia tidak berani meneguknya, hanya menahan diri, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Adi tertidur di kamar, napasnya teratur, wajahnya bersih dan polos. Dani menoleh ke arah Rani, yang duduk di sofa, menunduk sambil menyandarkan kepala pada bantal. Matanya menatap kosong sesekali, lalu perlahan berkedip, menampakkan secercah kesadaran yang baru tumbuh. Dani menghela napas panjang, mencoba mengingat semua doa dan usaha yang telah ia lakukan selama 8 bulan terakhir. Ia berdiri perlahan, melangkah mendekat, dan menepuk pundak Rani dengan lembut. "Rani, aku tahu ini berat. Kamu sudah lelah, aku juga, tapi kita harus tetap kuat, ya?" ucapnya, suara bergetar, menahan haru yang hampir pecah. Rani menoleh perlahan, matanya basah oleh air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Aku nggak tahu lagi, Dani, aku takut," bisiknya, suaranya rapuh, hampir menyerah. Dani menarik napas dalam, menahan emosinya, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu, sayang. Aku juga lelah, tapi kita bisa jalani semuanya perlahan. Kamu nggak sendiri. Aku, Adi, kita semua ada buat kamu," katanya, sambil menggenggam tangan Rani lebih erat. Rani menunduk, bibirnya gemetar, dan ia mencoba tersenyum tipis. Tapi ada rasa takut yang masih menghantui. Dari luar, suara angin malam menampar daun pohon, menciptakan ritme yang hampir seperti dentingan jam yang memperingatkan waktu terus berjalan. Dani menatap Rani, melihat kerut di dahinya yang biasanya halus, dan sadar bahwa semua ini meninggalkan bekas yang dalam. "Kamu harus sabar, Dani, aku takut aku nggak bisa pulih," ucap Rani, suara hampir berbisik. Dani menggenggam wajah istrinya, menatap matanya dengan tegas. "Kamu bisa, aku percaya kamu bisa. Kita mulai dari sini, dari setiap napas, setiap detik. Kita ambil perlahan,
Nggak usah terburu-buru, katanya, nada suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Rani menutup mata, mencoba mengatur napas, merasakan kenyamanan dari kehadiran suami dan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah kamar Adi. Dani menoleh cepat, jantungnya berdegup lebih kencang. Rani menatapnya dengan mata membesar, seakan merasakan apa yang ia rasakan. "Apa itu?" tanya Rani pelan, tubuhnya sedikit gemetar. Dani berdiri perlahan, melangkah ke kamar Adi, napasnya tertahan. Namun saat pintu dibuka, tidak ada siapapun, hanya bayangan gelap di sudut kamar yang membuat udara terasa semakin dingin. Dani menarik napas panjang, menatap Rani yang berdiri di belakang. "Mungkin cuma bayangan, tapi aku nggak bisa tenang," ucapnya. Rani menggenggam tangan suaminya, tubuhnya gemetar, tapi matanya kini menatap ke depan, menahan rasa takut. Dani tahu, malam itu bukan hanya soal kelelahan fisik, tapi juga soal mental dan ketegangan yang belum reda. Dan entah mengapa, ia merasa, ini baru permulaan dari ujian lain yang menunggu mereka. Malam itu terasa lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Hujan telah berhenti, tapi angin tetap berhembus kencang, menampar jendela dan membuat tirai menari liar. Cahaya lampu teras berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di lantai ruang tamu yang basah. Dani berdiri di tengah ruang tamu, menatap Rani yang duduk di sofa, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan matanya kosong menatap ke titik yang tak terlihat. Adi duduk di lantai, memeluk lututnya, matanya mengikuti setiap gerakan ibunya. "Ayah, Bunda kenapa gitu?" tanyanya pelan, suaranya gemetar, mencoba mengerti apa yang terjadi. Dani menunduk, menepuk kepala anaknya lembut. "Gak apa-apa nak, ayah ada di sini. Kita jaga Bunda bareng-bareng," jawab Dani, mencoba terdengar tegas meski dadanya berdebar tak menentu. Rani tiba-tiba menjerit panjang, suaranya menusuk telinga, membuat jantung Dani berdegup kencang. Tubuh Rani menggeliat, tangannya menepis udara di sekitarnya, dan sesekali tertawa pendek dengan nada mengejek. "Hahaha, kamu pikir bisa hentikan aku?" Suaranya terdengar berat, asing, dan membuat bulu kuduk Dani berdiri. Dani segera menempelkan tangannya ke dada Rani, mencoba menahan tubuh istrinya agar tidak melukai dirinya sendiri atau Adi. "Rani, dengar aku. Aku di sini, aku suamimu. Ingat aku," teriak Dani, suara bergetar tapi penuh tekad. Rani menatapnya sekejap, bibirnya bergerak tanpa suara yang bisa dimengerti, lalu tubuhnya tiba-tiba lemas dan jatuh tersungkur ke sofa. Adi menjerit, berlari memeluk kaki ayahnya. "Ayah, Bunda, aku takut." Dani menatap anaknya, menelan ludah, lalu menatap Rani yang kini diam tapi wajahnya masih menakutkan dalam kesunyian itu. Ia menepuk punggung Rani perlahan, membaca doa dalam hati, berharap ayat-ayat itu bisa menenangkan roh yang menempel pada istrinya. Hujan yang sudah berhenti seakan menunggu, dan angin malam yang berhembus makin keras, seolah ikut mengiringi ketegangan di dalam rumah. Dani merasakan seluruh tubuhnya tegang, hati dan pikirannya dipenuhi rasa takut sekaligus harapan kecil. Ia tahu, malam ini bisa menjadi malam yang menentukan, malam di mana segala usaha 8 bulan terakhir diuji. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Dani menoleh cepat, jantungnya hampir meloncat. "Siapa itu?" teriaknya, meski suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang kembali menyelimuti rumah. Dani menarik napas dalam, menatap Rani yang duduk di sofa, dan merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di luar, bayangan pepohonan bergerak diterpa angin, menciptakan ilusi seperti sosok lain yang mengintai. Dani tahu ia harus tetap waspada, karena malam ini bisa saja menjadi malam terberat dari semua malam sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar dengan lembut, menyingkap bayangan malam yang gelap dan penuh ketakutan. Dani duduk di tepi ranjang, menatap Rani yang masih duduk kaku, matanya menatap kosong ke arah jendela. Udara pagi terasa hangat tapi basah, membawa aroma tanah dan daun yang tersapu hujan semalam. Dani menarik napas dalam, merasakan hati yang campur aduk antara lelah dan harapan. Rani perlahan menunduk, lalu mengangkat kepala. Matanya menatap Dani, dan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, ada kilau pengenalan di dalamnya. "Dani?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Dani menelan ludah, jantungnya berdegup cepat.
Iya, ini aku, Rani. Aku di sini, aku selalu ada buat kamu, jawabnya dengan suara lembut tapi tegas. Adi muncul dari kamar, matanya membesar saat melihat ibunya duduk di sofa. Bunda, Bunda bisa ngomong, serunya dengan gembira, berlari kecil dan memeluk Rani. Rani menatap anaknya, bibirnya gemetar, lalu tersenyum tipis sambil memeluk Adi erat. Iya nak, Bunda baik sekarang, ucapnya sambil mengusap rambut anaknya, air mata mulai menetes pelan di pipinya. Dani menunduk, mengusap wajah istrinya, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Aku nggak percaya, akhirnya kamu mulai sadar, katanya, suaranya bergetar menahan haru. Rani menggenggam tangan Dani, matanya berkaca-kaca. Aku takut banget, Dani, tapi, aku senang bisa lihat kalian lagi, bisiknya, suaranya rapuh tapi jelas. Udara pagi yang hangat dan lembab membawa ketenangan yang belum pernah mereka rasakan dalam 8 bulan terakhir. Suara burung berkicau pelan di halaman, seakan ikut merayakan kebangkitan Rani dari kegelapan. Dani menarik napas panjang, memeluk Rani dan Adi bersamaan, merasakan kebahagiaan yang luar biasa sekaligus kelelahan yang dalam. Rani menunduk, menatap kedua orang yang sangat ia cintai. Aku janji, aku akan berusaha pulih. Aku nggak mau lagi jauh dari kalian, ucapnya pelan, suara penuh tekad meski tubuhnya masih lemah. Dani tersenyum, menatapnya dengan mata basah. Kita akan lewati semuanya bersama. Pelan-pelan, Rani, kita ambil satu langkah demi satu langkah. Adi meloncat kegirangan, memeluk kedua orang tuanya dengan keras. Aku senang Bunda udah baik. Kita bisa main lagi, serunya, membuat Dani tertawa kecil meski dadanya masih sesak karena haru. Rani menatap anaknya, senyum yang kini lebih lebar muncul di wajahnya, seakan menandai awal dari hari baru yang penuh harapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Dani tetap menatap istrinya dengan penuh kewaspadaan. 8 bulan kegelapan itu telah meninggalkan bekas yang dalam, dan meski kini Rani mulai pulih, Dani tahu bahwa jalan menuju pemulihan sepenuhnya masih panjang. Malam-malam gelap bisa kembali sewaktu-waktu, dan ia harus selalu siap. Di halaman rumah, sinar matahari menari di permukaan genangan air, memantulkan cahaya yang lembut ke dalam rumah. Dani memeluk Rani dan Adi erat, merasakan kehangatan yang lama hilang, sambil berbisik dalam hati bahwa akhirnya, setelah 8 bulan penuh ujian, keluarga kecil mereka memulai babak baru, babak yang dipenuhi harapan dan cinta. Sore itu, udara terasa hangat meski angin lembut masih berhembus, menyejukkan halaman yang basah oleh hujan kemarin. Dani duduk di kursi taman sambil menatap Rani yang duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam erat. Matanya tak lepas dari istrinya, memperhatikan setiap gerakan, setiap ekspresi wajahnya, seolah takut melewatkan sedikit pun tanda kesadaran atau perubahan. Rani menarik napas panjang, menatap daun-daun yang bergoyang perlahan. Dani, aku masih sering merasa takut. Kadang aku nggak percaya ini semua nyata, ucapnya lirih, suaranya rapuh tapi jujur. Dani menepuk tangannya lembut. Aku tahu sayang, itu wajar. Tapi lihat Adi, lihat aku, kita semua ada di sini. Kamu nggak sendiri lagi, jawabnya, matanya berkaca-kaca menahan haru. Adi berlari kecil di sekeliling mereka, tertawa lepas, membuat udara terasa ringan. Ayah, Bunda, main bola sama aku, serunya gembira. Rani tersenyum tipis, menatap anaknya dengan mata yang kini mulai hidup. Iya nak, sebentar Bunda ikut ya, katanya sambil bangkit perlahan. Dani mengangguk, menahan hati yang bahagia sekaligus cemas. Dani dan Rani berjalan perlahan menuju halaman, saling menopang satu sama lain. Setiap langkah Rani terasa hati-hati, seperti belajar kembali untuk merasakan tubuhnya sendiri. Pelan-pelan aja, Rani, gak usah terburu-buru, kata Dani, menatap mata istrinya dengan penuh perhatian. Rani mengangguk, senyum tipis tetap menghiasi wajahnya, meski masih ada rasa takut yang tersisa di matanya. Mereka duduk di bangku taman, tangan saling menggenggam, dan Dani mulai bercerita tentang hal-hal ringan, cerita lucu tentang Adi, atau kenangan kecil yang membuat Rani tersenyum. Ingat gak, waktu Adi jatuh dari sepeda dan kamu yang panik duluan? Tanya Dani, tersenyum. Rani tertawa pelan, suara kecil tapi nyata. Iya, aku ingat, lucu ya, jawabnya, membuat hati Dani terasa lega.
Sore berganti senja, cahaya jingga menembus celah-celah pohon, menciptakan bayangan lembut di halaman rumah. Dani menatap Rani, perlahan menaruh tangannya di wajah istrinya. "Kamu kuat, Rani. Aku bangga sama kamu," ucapnya dengan lembut. Rani menunduk, meneteskan air mata yang sudah lama tertahan. "Aku cuma pengen kembali ke kalian, aku takut lagi hilang," bisiknya. Dani merangkul Rani erat, menatap langit senja yang mulai gelap. "Kita akan jalani semuanya bersama. Langkah demi langkah, aku di sini, selalu di sini," katanya. Rani memejamkan mata, merasakan hangatnya pelukan dan ketenangan yang perlahan masuk ke hatinya. Meski 8 bulan kegelapan telah meninggalkan bekas yang dalam, momen itu menjadi titik awal nyata pemulihan. Dani tahu bahwa perjuangan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, Rani menunjukkan kemauan kuat untuk kembali pulih, dan Adi pun melihat ibunya tersenyum lagi. Namun di kejauhan, bayangan gelap pepohonan yang diterpa angin seolah mengingatkan bahwa dunia luar masih penuh ketidakpastian. Dani menatapnya, bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu menjadi pelindung bagi keluarganya, siap menghadapi setiap ujian yang mungkin kembali muncul. Malam itu terasa hening, hanya suara jangkrik di halaman dan desah angin yang menembus celah jendela. Dani duduk di sofa, Rani di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam erat. Adi tertidur di pangkuan Rani, wajahnya bersih, napasnya tenang. Dani menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Rani, akhirnya kita sampai di titik ini," katanya pelan, suaranya penuh haru. Rani menunduk, menggenggam tangan Dani lebih erat. Aku nggak percaya, 8 bulan. Rasanya seperti mimpi buruk yang gak berujung," bisiknya, suara rapuh tapi nyata. Dani merangkulnya erat. "Aku juga gak percaya, sayang, tapi lihat sekarang, kita di sini. Kita selamat. Kamu selamat. Adi selamat. Kita semua selamat," jawabnya, nada suaranya menenangkan, menembus rasa takut yang tersisa di mata Rani. Adi mengerjapkan mata sebentar, tersadar dari tidurnya, lalu tersenyum kecil. Bunda udah bener kan?" tanyanya, suaranya polos dan polos seperti anak kecil yang baru belajar memahami dunia. Rani menunduk, membelai rambutnya, tersenyum lembut. "Iya nak, Bunda udah baik," jawabnya sambil menahan air mata yang menetes pelan di pipinya. Dani menatap keluarga kecilnya, merasakan rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu 8 bulan terakhir adalah ujian terberat dalam hidupnya, malam-malam penuh ketakutan, teriakan, dan ketidakpastian. Tapi kini, setelah semua usaha, doa, dan kesabaran, mereka akhirnya bisa menghirup udara bebas dari kegelapan itu. Rani menarik napas dalam, menatap langit malam dari jendela ruang tamu. Cahaya bulan menyinari halaman, menembus dedaunan, menciptakan bayangan lembut. "Aku merasa, hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan dengan ketakutan," ucapnya pelan. Dani mengangguk, menatapnya dengan penuh pengertian. "Benar, dan aku janji, kita akan jalani semuanya dengan lebih dekat, lebih hati-hati, dan lebih penuh cinta," katanya. Adi menguap, lalu menempel di dada ibunya, membuat Rani tersenyum hangat. Dani menatap mereka, menyadari bahwa keluarga kecilnya adalah harta yang paling berharga. Tidak ada lagi rasa takut yang membelenggu, hanya rasa syukur dan cinta yang tumbuh perlahan. Meski begitu, Dani tetap menatap Rani dengan penuh kewaspadaan. 8 bulan kegelapan meninggalkan bekas dalam, trauma yang tak mudah hilang. Tapi untuk pertama kalinya, Rani menunjukkan kekuatan dan kesadaran untuk pulih, dan Dani tahu mereka mampu menghadapi apapun bersama. Udara malam membawa ketenangan, angin berhembus lembut, dan cahaya bulan yang menembus jendela menandai akhir dari babak gelap itu. Dani memeluk Rani dan Adi bersamaan, merasakan hangatnya pelukan yang menghapus lelah 8 bulan terakhir. Dan di tengah keheningan malam, Dani berbisik dalam hati, menatap bulan yang cerah, "Ini bukan akhir, tapi awal baru. Kita akan jalani semuanya bersama, penuh cinta, kesabaran, dan harapan." Rani menatapnya, tersenyum lembut, sementara Adi tertidur pulas, menandai malam itu sebagai malam pertama mereka benar-benar merasa aman dan utuh. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, diam tapi penuh rasa syukur. 8 bulan gelap telah berlalu, meninggalkan bekas yang tak terlupakan,
Namun kini cahaya harapan dan cinta menuntun mereka ke babak baru dalam hidup. Babak yang penuh kehidupan, kebersamaan, dan ketenangan yang lama mereka rindukan.